Ini dari pohon ini ngambil di hutan atau gimana Pak? Ngambil di hutan. Dari hutan. Okay. Butuh berapa tahun proses dari penanaman sehingga seperti saat ini Pak? Untuk ini dari bahan dangkelan, istilahnya bahan dangkelan kami, bahan dangkelan saya ini 2,5 tahun, 2,5 tahun dengan proses seperti ini kayak loskan, membentuk ini, membesarkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 2 tahun baru saya potong. Seperti itu. Untuk pemotongan ini saya nunggu waktu. Jadi 2 tahun itu biarkan seperti ini, los. Kenapa? Karena butuh keseimbangan antara batang dengan cabang. Bisa dulu itu sampai 3 meter ke atas. 3 meter saya potong hanya butuh 5 cm. Yang lainnya buang? Iya, buang. Potong. Terus setelah itu tumbuh ini lagi. Ini usianya sekitar 5 bulan. Tapi setelah ini keseimbangannya terbentuk lagi, ini motongnya juga pendek lagi. Untuk di sini Pak, itu ada berapa jenis bonsai yang ada saat ini di tempat panjenengan? Kalau jenis beragam Pak. Beragam ya? Iya, cuman yang dominan itu saya memanfaatkan bahan lokal. Jadi contohnya apa Pak? Tanaman apa? Low. Kalau orang menyebutnya low, tapi yang umumnya orang menyebutnya low, tapi kalau bahasa yang tertulis itu loa. Itu banyak di pinggir kali. Seperti saat ini kan banyak sekali ya bonsai, ini pecinta bonsai baru tumbuh. Katakanlah di Bojonegoro ini sudah mulai merambah lagi ya. Mungkin di Bojonegoro ini Pak Toto ya, itu sudah ada komunitas belum? Komunitas Bojonegoro bonsai dari pusat itu ada Pak. Jadi cabang di Bojonegoro namanya PPBI. Jadi Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia cabang Bojonegoro. Ya. Jadi itu ada. Cuman kita itu sementara ini kami membangun komunitas kecil. Komunitas kecil istilahnya untuk menjadi petani bonsai. Jadi petani bonsai. Pak Toto itu sebagai penghobi bonsai ya atau penjual bonsai? Untuk saat ini saya masih sekedar penghobi. Tapi saya dengar sudah banyak yang laku Pak. Nggih, betul Pak. Jadi yang laku tidak semuanya bonsai itu saya jual. Iya. Jadi yang saya jual itu memang bonsai yang memang sudah naik di atas pot. Karena untuk proses pembuatan bonsai itu kan tidak langsung di atas pot. Harga yang sementara ini paling tertinggi. Harga saya jual bonsai itu tertinggi itu karena masih pemula Pak ya. Masih pemula, harga bonsai yang saya jual itu tertinggi baru 7,5 juta, ya sampai kisaran 10 juta. Sampai berapa lama Pak Toto itu memelihara bonsai hingga terjual itu? Proses sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Oh ya, jadi pemirsa, berawal dari hobi yang Pak Toto lakukan itu bisa menambah pendapatan. Harganya sangat fantastis hingga mencapai puluhan juta. Baik pemirsa, bagaimana cara membuat bonsai? Kita mari sama-sama belajar kepada Pak Toto. Pak Toto mungkin bisa menceritakan bagaimana caranya belajar untuk membuat bonsai. Mungkin bisa dijelaskan Pak Toto. Jadi untuk bonsai itu yang jelas yang pertama itu adalah jenis tanaman. Tidak semua jenis tanaman itu bisa dibonsai. Jadi pohon yang bisa dibonsai itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, usianya bisa mencapai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, punya batang keras, berdaun kecil dan tebal, terus punya karakter khusus. Misalnya yang kita banyak yang ada di Bojonegoro lah, Bojonegoro yang paling banyak misalnya asam Jawa, serut, loa, iprik, panggang, itu yang ada di Bojonegoro. Banyak bulu gumantung, kalau istilahnya itu ritanjang di kampung itu kan banyak ya, yang itu jadi sering ditebangi orang lah. Beringin Jawa itu kan jenis beringin itu banyak, ada beringin Thailand, beringin Filipina, beringin Afrika banyak. Tapi kita sendiri punya beringin Jawa, beringin Arjuno ada. Nah, dari situ setelah pemilihan jenis tanaman, bahan yang tersebar di hutan daerah Bojonegoro itu juga banyak.
terutama saat ini yang paling banyak diburu itu adalah serut. Serut. Iya. Tetapi untuk teman-teman itu tidak semuanya serut itu bisa langsung jadi bonsai. Walaupun bahan di alam disediakan banyak, tapi pilih-pilih lah. Pilih-pilih yang punya karakter. Jangan dibiarkan ditanam, diambil, terus setelah itu ditanam dan akhirnya terbuang percuma, mati. Nah itu eman-eman. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mempelajari anatomi tanaman itu supaya tidak diambil itu tidak mati. Saya ketika dolanan bonsai itu juga belajarnya itu belum ada internet dulu. Jadi saya dangkel, banyak yang mati, sehingga saya perlu belajar bagaimana cara untuk menghidupkan ketika dangkel. Terus yang kedua, ketika saya dangkel lagi saya dapat bahan, ternyata bahan ini akhirnya tidak punya karakter untuk prospek jangka panjang, jadi percuma ketika saya dangkel. Terus yang ketiga, saya berorientasi piye caranya nyilek godong itu tadi. Terus yang selanjutnya ini dipoti Pak, sebelum dipot, kecuali kalau pada saat dangkel sudah dapat bahan yang istimewa, tinggal ranting misalnya, ya itu dipot tidak masalah. Tapi kalau bahannya masih tokdel, istilah di bonsai itu tokdel ya, jadi potongan besar ya, lah itu butuh proses keseimbangan. Dan keseimbangan itu kalau dipot pertumbuhannya lama. Berarti harus ditaruh di seperti ini ya, Pak ya? Di ground istilahnya. Di ground gitu ya? Di ground, ditanam di tanah dengan harapan akarnya nembus tanah untuk membesarkan keseimbangan itu. Untuk di Bojonegoro Pak, buat komunitas-komunitas, buat teman-teman pecinta bonsai, mungkin ada titip pesan buat mereka? Hashtag kami adalah Bojonegoro Berbonsai. Iya. Nah itu bisa gabung di grup kami, grup WA, bisa chat di nomor saya, nanti saya masukkan, saya berikan link tautan undangan itu, terus atau lewat Facebook saya Mukidi Bonsai Bojonegoro itu bisa. Terus untuk pembelajaran kami free, tidak ada biaya apapun Pak, tidak ada biaya apapun. Free, hanya niatan untuk belajar bonsai bareng. Itu di Bojonegoro. Jadi niat belajar bonsai bareng di Bojonegoro itu kita lakukan secara rutin 1 bulan sekali, biasanya di akhir bulan. Dan ini sudah berjalan ketiga, kemarin baru saja 3 kali pertemuan dan alhamdulillah peminatnya itu semakin banyak dan semoga saja bahan-bahan di Bojonegoro yang masih banyak itu bisa kita manfaatkan, kita kelola dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya ke depan orientasi kita adalah Bojonegoro berbonsai. Jadi tujuan nek Bojonegoro golek apa to bonsai. Harapan kami dengan komunitas kami, dengan teman-teman kumpulan kami di bonsai, belajar bareng, memahami bagaimana membangun bonsai, bagaimana membentuk sebuah bonsai walaupun tingkat dasar, karena di habitat Bojonegoro ini banyak sekali bahan bonsai. Nah, kalau kita manfaatkan dengan baik, kita berikan dasar-dasar bonsai dengan baik, akhirnya tujuan orang-orang ke Bojonegoro nyari bonsai. Nah itu ya tujuan akhir tetap ke arah finansial, membangun perekonomian, membantu perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya bonsai ini, harapan Pak Toto itu Bojonegoro Berbonsai itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan budidaya berbonsai. Jadi teman-teman yang ingin berbonsai, yang pecinta bonsai, nggak usah malu-malu, langsung aja mendatangi Pak Toto atau nanti di hashtagnya ya, kita belajar bersama untuk berlatih menanam bonsai. Terima kasih, menuju Bojonegoro Berbonsai.